Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du, alhamdulillah hari ini kita masih memasuki pembelajaran detik bahasa. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kita latihan membedakan fiil madhi dan fiil mudhari. Nah, ada tugasnya ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita bahas terlebih dahulu tugasnya. Kita coba lihat dari Ibu Afani dulu nih. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya boleh milih dulu ya, karena ada yang beberapa saya masih bingung. Saya milih di ayat 4, ya lamuna. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, suara Ya, saya jelas gak? kadang terputus-putus Pak Ustadz. Putus ya. Kalau sekarang gimana, Bu? Ini udah Ustadz. Oh iya, ya silakan. Ayat Ya, keempat. ayat keempat, situ ada ya lamuna. Ya lamuna ini adalah fi'il mudhari yang domirnya hum. Insya Allah. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan nada waw dan nun. Ya, itu waw dan nun untuk fi'il mudhari'nya. Untuk dhamir humnya, kalau untuk fi'il mudhari'nya ditandai dengan apa? Ada ya Nah, ya awalnya. betul. Awalnya. Ya. Ada lagi? Um, lagi ini yang ayat keempat, ayat keenam, naj'al. Naj'al itu fi'il mudhari, domirnya nahnu. Ya, Masya Allah. Dan di tanda itu fi'il mudhari apa? Ada huruf nun. Nah, ya, Masya Allah. Uh, Selanjutnya Ya, satu lagi ya. ada Tiga, tiga. kholakna. Di kholakna di ayat 8. Ayat 8. Ya. Ya, itu fi'il madi. Mm-mm. Domirnya hunna. Fi'il madinya betul, domirnya hunna ya? Iya, kholak. Iya. Oke. Ini ada, tunggu Ustaz, saya ada dua atau dia di eh, nahnu. Nah, Bingung antara saya. nahnu dan hunna berarti ya. Iya, Masih bingung di sini. iya. Enggak saya Nah, coba kita lihat dulu nih. ya. Kholaqna, naknya dibaca panjang apa pendek? eh, Kalau dia hunna pendek, kalau dia nahnu panjang. Ya, nah yang di ayat nunnya panjang apa pendek? Yang di ayat panjang ya Ustadz, ada alifnya di atas. Nah, betul. Yang Ya, di jadi ayat yang ya, bacanya panjang. iya, jadi jadi dia nahnu. Nah, ya betul. Nahnu. Iya, Oke, sampai situ dulu Bu Afani. ya. Oke, sebentar. Sebelum lanjut, kita bahas dulu yang kholaqna nih. Sebentar, saya tampilkan dulu ininya, papan tulisnya.
Ini khalaqnakum. Nah, kita lihat di sini kan kata khalaqna itu kalau di mushaf itu tulisannya seperti ini. Khalaqa. Kemudian nun ada panjang. Nah, ini kan tulisan yang ada di mushaf kita ya, baik yang menggunakan mushaf Madinah ataupun yang menggunakan mushaf Kemenak. Nah, khalaqnakum. Nunnya itu ditulisnya pendek, bener gak? Karena kalau ditulis panjang, dia bentuknya akan kayak gini. Ya. Nah, ini kalau ditulis panjang ya, sesuai dengan kaidah bahasa Arab misal, akan ditulis seperti yang di bawah khalaqnakum. Tapi yang ada di mushaf, nunnya tertulis pendek. Tapi cara bacanya panjang. Nah, jadi kalau misalnya kita menemukan hal yang seperti ini, yang kita lihat itu dari cara bacanya. Kalau khalaqna itu dibacanya panjang, walaupun tulisannya pendek, berarti dia masuk dalam kategori dhamir nahnu. Kalau yang pendek, baru yang hunna. Seperti itu. Jadi yang dilihat cara bacanya. Jelas ya yang lain? Bu Wafani? Ya, Ustaz. Oke. Kita coba ke Budui. Budui mau mulai di ayat keberapa nih? Mikrofonnya dinyalakan dulu. Ya, musik. Itu Pak Ustadz, saya bingung yang ayat 1 ya Mm-mm. tasa kok itu tanda modorenya ada 2 ya Pak Ustadz, ada ya ada tak, Ada jadi tak. gimana? Nah, iya. Insya Allah nanti di akhir kita bahas yang itu ya. Ya lewatin dulu ya Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa itu dilewat dulu. Sama aja juga bingung itu, Ustaz. Makanya saya lewatin. Iya. Terus berarti yang ja'alna ja'alna ini di ayat 6 ya, di ayat 6 itu berarti dia masuknya ke fil madhi ya Pak Ustadz, soalnya kan nggak ada depannya, nggak ada tanda mudoreh. Iya, betul. Kalau depannya nggak ada tanda mudhari, berarti dia masuk ke fi'il madhi. Iya. Itu masuk ke domir huna. Nah, coba kita Ya. lihat. Hunna itu panjang apa pendek? Kalau huna pendek. Nah, yang ja'alna panjang apa pendek? Ja'alna itu tanda itunya panjang. Yang Nah, berarti masuk ke mana? Masuk ke itu kan pendek, jadi masuk ke huna. Nah, kita lihat dulu yang di rumus hunna, nunnya pendek kan? Nah, kalau ja'alna, nunnya panjang apa pendek di ini, di ayat 9? Di ayat 9 pendek. Ja'al, oh iya panjang. Panjang, Nah, iya. ya, Nah, panjang. kalau panjang berarti masuk ke yang mana? Oh ya, berarti masuk ke nahnu ya. Nah, iya. Kalau panjang masuknya ke nahnu. Kalau Betul. yang hunna itu pendek. Iya. Salah lihat. Berarti masuk ke nahnu. Iya. Terus mana lagi ya? Ini saya lamun sama kolakna udah nggak ada lagi Pak Ustadz. Kemarin sampai ayat berapa tuh? Sampai 10. 10. Ustaz. Oh, sampai ayat 10 ya? Iya. Jadi yang ayat Oke, berarti kita. yang tandanya ada 2, jadi gimana? Yang ayat 10 tandanya ada 2. Enggak, yang ayat yang ya tasa alun. Oh iya, yang di atas alun kita bahas ya. Nah, jadi sebelum ke atas alun. Jadi ketika kita ingin membedakan fi'il madhi dan fi'il mudhari kan langkah pertama kita lihat dulu huruf depannya ya. Ya. Kalau huruf depannya nggak ada huruf anita, berarti dia fi'il madhi. Kalau dia ada anita, berarti dia fi'il mudhari. Nah, yang ada di surat An-Naba ayat 1
ya tasa, ini kan kalau kita lihat depannya ada ya. Ya, Berarti dia udah jelas fiil mudhari. mudhari. Tapi Ya, setelahnya juga ada ta. ta. Nah, di mana Anita itu kan nun sama ta dan ya salah satunya. Nah, berarti di sini ada kayak ada dua ya. Kayak ada dua apa tuh? Tandanya. Tanda fiil mudhari. Nah, sebelum kita bahas itu, saya akan tampilkan dulu ini PDF sebentar. Mana ya? Nah, di sini yang ditampilkan di layar jelas nggak? Kecil Bisa jelas. digedein nggak Ustadz? Gedein bisa di zoom aja. Jadi Kalau digedein coba bisa di zoom sendiri deh. Iya, di zoom aja. Bisa dia di Iya, zoom di sendiri. layarnya. Iya. Nah, di sini ada dua kolom. Kolom pertama fiil mujarrad. Iya. Yang di atas tuh ada fiil mujarrad 4 huruf dan fiil mujarrad 3 huruf. Iya. Di bawahnya rubai, di bawahnya sulasi. Nah, kita bahas dulu yang di atas ya, yang fiil mujarrad. Fiil mujarrad itu kan fiil yang sifatnya hurufnya itu asli semua. Ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. Nah, yang 3 huruf dinamakan sulasi. Fiil mujarrad sulasi. Jadi kalau kita misalnya lagi baca-baca buku sorof, ketika nemu fiil mujarrad sulasi, maksudnya fiil mujarrad yang huruf aslinya ada 3 huruf. Ya. Kalau fiil mujarrad rubai, ya berarti yang fiil aslinya, huruf aslinya itu ada 4 huruf. Nah, yang fiil mujarrad itu kan, yang sulasi itu ada 3 bentuk rumusnya ya, atau wazannya. Ada fa'ala, kemudian ada fa'ila, dan fa'ula. Nah, kalau fiil mujarrad 4 huruf atau rubai, itu cuma 1. Fa'lala. Nah, kan di lawan dari mujarrad itu ada mazid, fiil mazid. Iya. Fiil mazid itu kan fiil yang punya tambahan huruf daripada huruf aslinya. Nah, jadi fiil mazid ini ada yang mazidnya 1 huruf, ada yang cuma ketambahan 1 huruf, ada yang mazidnya 2 huruf, ketambahan 2 huruf, ada yang mazidnya 3 huruf, atau ketambahan 3 huruf, kalau untuk fiil mujarrad sulasi. Sampai sini dulu, jelas? Fiil mujarrad 3 huruf nih. Fiil mujarrad 3 huruf kan berarti aslinya 3 huruf. Fa, ain, dan lam. Nah, kalau ditambah fiil mazid 1 huruf kan jadinya 4 huruf tuh. Kalau ditambah 2 huruf, fiil mazid sulasi yang 2 huruf, jadinya 5 huruf. Kalau fiil mazidnya jadi tambah 3 huruf, berarti ada 6 huruf. Jelas nggak sampai di sini? Iya, jelas. Iya. Jelas ya? Nah, jadi maksimal batasnya cuma 6 huruf adanya. Nah, kalau fiil mujarrad rubai, cuma bisa ketambahan 1 huruf atau ketambahan 2 huruf. Nah, kita lihat di sini, ini yang ada di layar itu rumus semua fiil yang ada dalam ilmu sharaf. Kita lihat dulu, saya zoom di sini nih, fiil mazid sulasi 1 huruf. Nah, karena mazidnya cuma 1 huruf, ketambahan 1 huruf, dia rumusnya cuma begini aja. Af'ala atau fa'ala atau fa'ala. Yang di depan, yang af'ala ketambahan hamzah. Yang fa'ala ketambahan apa nih? Alif. Yang fa'ala ketambahannya apa? Tasydid. Tasdid. Ya, ada tasydid ketambahannya. Nah, kita lihat yang mazid sulasi 2 huruf. Ada in fa'ala. In fa'ala berarti kan ketambahannya 2 huruf ya. Ketambahan hamzah 1, nun 2. Iya. Kemudian ifta'ala. Ini juga sama ketambahan 2. Hamzahnya 1, fa-nya juga jadi 2. Jadi 5 huruf ya totalnya. Kemudian tafa'ala. Nah, tafa'ala ini juga ketambahan 2 huruf.
ta di depan dan alif Dan yang ada di tengah. fa-nya. Iya, di tengah. Kemudian tafa'ala, ini ketambahan ta dan tasydid di huruf ain. If'ala, ini ketambahan hamzah dan juga ketambahan tasydid di huruf akhirnya. Nah, kita sampai situ dulu. Sampai fi'il mazid sulasi yang 2 huruf. Ketambahan 2 huruf. Nah, kalau kita lihat di salah satu rumus fi'il mazid sulasi 2 huruf, ini kalau ibu-ibu ada bukunya bisa dibuka dari halaman 70 sampai 113, itu ngebahas tentang rumus-rumus doang. Beserta makna-maknanya. Nah, yang kata tafa'ala. Nah, tafa'ala itu kan ada 5 huruf ya. Ta huruf pertama, fa huruf kedua, alif huruf ketiga, ain huruf keempat, lam huruf kelima. Tafa'ala. Nah, yang jadi poin pentingnya adalah di huruf pertamanya. Itu ada ta. Ta itu kan kalau kita pelajari itu anita ya. Salah satu huruf anita, benar gak? Iya. Nah, tapi anita itu hanya berlakunya di fiil mudhari, bukan di fiil madhi. Nah, sedangkan ta di sini adalah bentuk fiil madhi. Berarti tafa'ala, ta-nya itu bukan anita, tapi huruf tambahan yang jadi 2 huruf itu. Paham gak sampai sini? Oh, iya. Jelas? Jelas. Belum Ustaz, belum. Oke, belum. Sedikit. Kita balik lagi ke yang fa'ala, yang fi'il mujarrad sulasi. Fa'ala. Ini kan huruf aslinya 3 semua ya. Iya. Nah, kalau masuk ke mazid, berarti yang dari fa'ala ini nanti akan ketambahan huruf. Iya. Kalau kita bicara mazid 1 huruf, berarti cuma ketambahan 1 huruf aja. Kayak af'ala, ketambahan cuma hamzah doang. Berarti huruf tambahan ini bukan huruf anita. Iya. Kan kalau kita lihat anita itu ada a-nya ya. Iya. Domir apa tuh kalau yang a? Ana. Nah, domir ana. Domir ana. Sedangkan yang kalau kita lihat fi'il mazid sulasi 1 huruf, af'ala. A di sini bukan anita. Kenapa bukan anita? Pertama, af'ala itu fi'ilnya fi'il madhi. Sedangkan anita untuk fi'il mudhari. Nah, yang kedua, a di sini adalah huruf tambahan. Paham? Paham. Iya, saya paham. Nah, kemudian yang sulasi, fi'il mazid sulasi 2 huruf nih. Tafa'ala. Yang tadinya 3 huruf fa'ala, sekarang jadi tafa'ala, ketambahan 2 huruf. Huruf yang ditambah di mana? Pertama di huruf ta. Kemudian huruf alif. Tafa'ala. Nah, kalau kita balik lagi ke anita, salah satu anita itu kan ada ta. Nah, sedangkan di sini juga ada ta. Nah, tapi ta di sini bukan huruf anita. Kenapa? Karena anita itu untuk fi'il mudhari. Sedangkan tafa'ala itu fi'il madhi. Sama persis dengan yang af'ala. A-nya kan kalau anita itu untuk domir ana. Kalau ta berarti untuk domir anta. Tapi untuk fi'il mudhari. Nah, tafa'ala atau af'ala, walaupun depannya ada a atau ada ta, dia bukan termasuk huruf anita. Tapi masuknya ke jenis tambahan huruf fi'il mazid. Jelas gak? Jelas. Ya, Ustaz. Sudah paham? Iya. Oke, berarti tafa'ala ini bukan fi'il mudhari, tapi fi'il madhi. Nah, yang namanya mazid itu apa? Ketika dia berubah jadi fi'il mudhari, dia akan tetap mazidnya itu akan tetap bertahan gitu. Fi'il mazidnya itu akan tetap bertahan. Contoh misalnya kata fa'ala. Fa'ala yang 3 huruf ya. Fa'ala. Fa'ala. Nah, fa'ala ini kan fi'il madhi. Ketika dia berubah jadi fi'il mudhari,
maka akan jadi yufa'ilu. Nah, lihat huruf tambahannya masih ada kan? Ada, ya, Ya, cuman ketambahan ya, ya-nya nih baru huruf anita. Nita. Nah, sekarang kita masuk ke tafa'ala. Tafa'ala. Nah, ketika dia berubah jadi fiil mudhari, otomatis akan ditambah huruf apa? Ya. Iya. Nah, akan ditambah huruf ya. Berarti nanti ya dan ta. Ada yatafa'alu. Nah, lihat. Yatafa'alu. Nah, di yatafa'alu yang jadi anitanya yang mana? Yang Iya. Nah, yang ya. Bukan yang tak. Kenapa bukan yang tak? Karena taknya adalah huruf tambahan di tafa'ala. Si Majid. Ya, masuknya ke fiil mazid sulasi yang 2 huruf. Nah, sekarang kita lihat yang ayat pertama. Nah, ayat pertama di surat An-Naba itu kan yatasa alun, depannya ada ta. Berarti dia masuknya ke rumus tafa'ala. Iya gak? Iya. Kalau kita yatasa alun nih, ya-nya kita hilangkan di depan. Kemudian waw dan nunnya kita hilangkan. Lamnya jadi fathah, kan jadi tasa'ala. Sama ya dengan tafa'ala. Nah, berarti tak di situ bukan anita. Kemudian ketika tasa'ala ini kita rubah jadi fi'il mudhari, maka akan bertambah huruf ya yang jadi ya anitanya. Jadinya setelah ya-nya ada ta. Ta yang ada di fi'il madhi. Ya tasa'alun. Nah, jelas gak? Jelas. Ya, jelas, Ustaz. Nah, iya. Jadi ya Madinya, tasa'alun, Pak Ustadz, ya. jadi berarti ini ya tasalan tuh madinya tasaalun. Alun. Iya. Tasa'ala. Tasaalun. Tasa'ala. Tasaala, Tasa'ala. Iya, tasa'ala. bukan tasaalu, tasaala. Kenapa jadi lu? Kan hum untuk domir hum ini, tidak. Tapi itu kan Enggak. Ketika ibu bilang dia fi'il madhi, berarti kan dia akan dikembalikan dulu ke domir huwa-nya. Kalau domir huwa, coba lihat deh, domir huwa, harokat akhirnya apa semua nih? Oh iya. Fathah. Fathah. Fathah semua kan? Iya. Ah, iya. Oh jadi paham saya kalau ini di sini kan fi'il mudhari'nya itu kan domirnya hum ya Ustadz ya. Ya, domirnya hum. Jadi madinya jadi tidak diganti hum juga, tidak sama hum. Jadi ke huwa lagi, balik ke huwa Oh, gitu. kalau misalnya kita pengen berubah jadi hum, ya berarti tasa'alu. Tapi Iya. kalau kita kembalikan ke huwa, jadi tasa'ala. Soalnya saya mengerjakannya ngikutin ini Ustadz yang domir yang sudah di madinya ini, di mudorenya ini. Jadi tasa'alu gitu Ustadz. Nah, iya, betul. Ya, gitu ya. Iya, seperti itu. Berarti ini sulasi majid tambahan satu huruf. Iya, sulasi, yang mana ya tasa'alun? Yang tasa'alun, tasa'alun. Nah, sulasi mazid 2. Majid dua huruf ya. Sulasi majid dua huruf, tambahan 2 huruf. Mudhari. Enggak ya-nya enggak ikut Ustaz, tasanya aja. Madinya Kalau jadi tasanya, tasa. iya, kalau tasanya berarti fi'il madhi. Iya. Tapi yang di ayat ini mudhari. Iya, maksud saya kalau dirubah madi jadi tasanya tanya ikut. Enggak, bukan sa'alu Iya, aja. taknya tetap ikut. Iya. Oh, jadi ini majid tambahan majid mudhari tambahan 2 huruf. Iya, betul. Oh, ya. Ya Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Jelas? Iya. Nah, contoh lagi nih. Kita lihat di ayat 14. Wa anzalna. Wawunya kita hilangkan dulu, berarti ada anzalna. Nah, kalau kita lihat huruf depannya ada A.
Tapi huruf belakangnya nun panjang. Nah, kalau kita lihat di tabel perubahan dhamir, yang nunnya panjang di belakang itu cuma terjadi pada fiil madhi, bukan terjadi pada fiil mudhari. Iya gak? Iya. Sedangkan di depannya ada a. A. Yang mana a itu diperuntukkan untuk fiil mudhari dhamir ana. Nah, tapi hal ini akan ketahuan apakah dia fiil madhi atau fiil mudhari ketika kita ngerujuk ke bentuk fiil mazid. Kalau kita lihat fiil mazid yang satu huruf af'ala. Nah, di situ ada a dan bentuknya fiil madhi. Berarti yang anzalna walaupun ada a di depan, dia tetap masuk dalam kategori fiil madhi karena dia masuknya fiil mazid sulasi satu huruf. Dan nun yang panjang di belakang masuknya dhamir nahnu. Seperti itu. Jelas? Ustadz masih boleh bertanya yang ayat 1, Ustadz? Ya, silakan. Saya masih belum begitu paham banget. Untuk mudore, jadi untuk membedakan yatasa ini jadi fiil mudore kenapa dia taknya masuk itu lihat ke wajan apa bagaimana Ustadz? Iya, ini wazar yang ada di layar. Jadi kita melihatnya ke wazan. Iya, betul. Oh, jadi Semua fiil itu kita Iya. akan cocokkan ke wazan. Ya, soalnya saya masih ngerjakan tuh yang kemarin itu yatasa alu saya bikin madinya itu Sa'alu ya? Ustadz. Iya. Oh, ya dan tanya hilang ya. Iya, itu bagaimana Oke. Ustaz melihatnya? Nah, Saya masih itu bingung. terjadi mungkin karena ibu menganggapnya ya dan tak di awal itu termasuk huruf anita. Iya, betul. Nah, ya, makanya ya dan taknya ibu hapus. Nah, sekarang kan kita sudah tahu nih, ternyata ya tasa'alun yang jadi huruf anitanya cuman ya. Karena tak di situ adalah fiil mazid sulasi 2 huruf. Masuk ke wazan mana? Tafa'ala. Ya, masih bingungnya di situ Ustaz antara ya tanya itu masuk ke mudore apa masuk ke madi tanya itu ya masih bingungnya di situ Ustaz membedakannya. Caranya bagaimana Ustaz? Caranya, Mm-mm. kalau sifatnya seperti yang ayat pertama ya tasa'alun yang dihilangkan cuman ya aja. Mm-mm. Karena huruf anita itu kan ada hamzah, ada nun, ada ya, dan ada ta. Ada 4 kan? Mm-mm. Nah, huruf anita ini cuman boleh ada 1 di setiap fiil. Nggak boleh ada 2. Oh, gitu ya. Nah, kalau ya tasa'alun kita lihatnya, kok di sini ada ya dan ta? Oh, berarti yang jadi huruf anitanya cuman 1. Berarti yang di depan, kalau yang di depan berarti apa? Ya-nya. Nah, Ya. ya-nya itu yang akan kita hapus. Oh, jadi kita Nah, kalau lihat ya-nya yang paling dihapus, depannya ya. Paling iya, depannya ya. huruf yang paling depannya. Huruf Ya, yang Ustaz. paling depannya. Ya, Jelas? maksud saya begitu, Ustaz. Lebih jelas sekali. Ya. Jadi ya kita melihatnya tambahan hurufnya. Jadi tidak boleh ada 2 huruf tambahan Anita. dalam Dua huruf anita itu anita. tidak boleh bareng-bareng gitu, Ustaz. Iya, Sama-sama di. betul. Iya. Walaupun posisinya tidak berdekatan, apa di tengah, di awal, di akhir begitu, Ustaz. Iya, walaupun posisinya ada di manapun, Anita itu cuma 1. Salah satu ya. Oh iya, baik Ustaz. Alhamdulillah ini jadi jelas banget seperti ini. Pak Ya, Ustadz, alhamdulillah. Ustadz nanya Ustadz, Ya, kalau tadi itu yang ayat pertama itu Ustadz kan dia jadi ya tasa'ala. Kalau itu uanya, kalau di hiyanya gimana Ustadz nah nulisnya? kalau hia, Masya Allah. Kalau kita lihat di tabel apa? Tabel bomir itu kan depan anitanya apa? Huruf pakai apa? Ta.
pakai ta kan? Nah, Iya. berarti ya-nya kita ganti ta. Jadi apa? Tatasaalun. Oh, Natasa. jadi dua ya Ustaz tanya ya. Iya, jadi ada dua ta. Iya. Ya, Tatasaalun. iya. Nah, yang kita hilangkan yang mana? Yang huruf depannya. Karena kan dia domir. Tatasaalun. Ini Iya. berarti hiya. Kalau Iya. huwa atau hum, yatasaalu atau yatasaalun. Iya. Kalau ana, Natasa. Anak Natasa. ana bukan nahnu. Atasa'al. Iya, atasaalun. Atasa. Atasa'al. Iya, atasaalun pakai a. Kalau nahnu, Natasa. Tasa. nah, seperti itu. Natasaalun. Nah, jelas ya? Ada yang masih bingung? Udah, Ustaz. Kemarin saya coba ngerjain ke semua domir, mentoknya di situ nih, kok tanya jadi dua gimana gitu loh, Ustaz, gitu ngubahnya. Nah, ya. Sekarang jadi tahu ya. Iya, Ustaz. Yang kita hilangkan berarti huruf pertamanya. Iya. Maaf, Ustadz, saya tadi terlambat datang. Nggak apa-apa, saya ikuti aja dulu deh. Iya, bisa nyimak di rekaman ya kalau yang baru datang. Iya, iya. Biar nggak berulang. Maksudnya Ustaz, jadi tatasaalun itu untuk fiil mudhari ya? Iya dong, fi'il mudhari. Kan fi'il mudhari itu Fi'il tambahan mudhari. anita. Iya. Domirnya domir hiya gitu ya? Iya. Iya. Ya, Kalau ya. yang ada anita berarti fi'il mudhari. Kalau nggak ada anita berarti fi'il madhi. Ustaz, tata sa'alun, iya, atau bisa juga anta ya? Anta itu anta. Iya, bisa anta, bisa hiya. Hiya. Oh iya. Tinggal kita lihat belakangnya aja nanti. Kalau anta dan hiya atau juga dengan anti, apa yang jadi perbedaan di belakangnya. Di belakang itu berarti ya tasaalun, nah bagian lunnya, waw dan nunnya. Oh, nun Kadang itu kan ada anta ya? tatasaalina. Iya, kalau anta tatasaalun, tatasaalu. Kalau antum tatasaaluna. Kalau anti tatasaalina. Ya. Walaupun depannya sama-sama tak semua, tapi yang membedakan di belakangnya. Dan fi'il mudhari itu yang berubah depan belakang. Depannya selalu diawali anita, bisa ya, bisa nun, bisa ta, dan bisa a. Tapi nggak bisa lebih dari satu. Kalau belakangnya bisa waw dan nun, yatasaalun, atau tatasaalun, atau jadi wawnya ganti jadi apa? Jadi ya, tatasaalina. Nah, itu kembali lagi ke bentuk domir-domirnya. Berarti yang sama tak sama A ya? Yang sama apa? Sama itu apa? Apa yang buat ciri mudhari sama ciri tambahan surasih ini? Nah, kalau yang sama di anita itu yang depannya cuman ta dan ya. Oh, Kalau ya. nun dan a itu cuman buat satu aja. Kalau nun cuman buat nahnu aja. Kalau a cuman buat apa tuh? Ana aja. Ana. Iya. Nah, kalau ya atau ta, nah ini penggunaannya banyak. Bisa di domir yang laki-laki, bisa di domir yang perempuan. Tergantung jenisnya. Nah, nanti misalnya dia depannya ya nih. Tapi kita harus lihat ke yang belakangnya. Apakah yang belakangnya ini berubahnya jadi yang laki-laki atau jadi yang perempuan. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Oh ya. Nah, ini saya liatin bentuk-bentuk perubahannya nih. Ini kita lihat yang fi'il mazid ya. Fi'il mazid sulasi satu huruf. Nah, kalau fi'il mazid sulasi berarti yang huruf aslinya 3. Terus ada satu huruf, berarti ketambahannya cuma satu huruf. Nah, ini bentuk yang fi'il madhinya. Ini yang bentuk fi'il madhinya. Ini sebenarnya ada di buku di halaman di antara halaman 77 aja sampai 113-an. Itu bentuk-bentuk perubahannya. Nah, di af'ala kemudian juga ada fa'ala dan fa'ala. Nah, yang af'ala deh. Karena kan itu depannya ada a. Kayak apa? Kayak huruf Anita. Tapi dia bukan Anita. Karena dia huruf tambahan. Nah, lihat di sini dari af'ala atau fa'ala dan fa'ala, karena yang ada di layar ini adalah fi'il madhi, maka yang berubah itu belakangnya aja. Af'ala kalau jadi dhamir huma, af'ala, belakangnya jadi panjang. Fa'ala jadi fa'ala, belakangnya panjang. Fa'ala jadi fa'ala, belakangnya jadi panjang. Kalau jadi hum, berarti belakangnya juga yang berubah. Af'alu, fa'alu, fa'alu. Nah, lihat belakangnya semua berubah dan perubahannya sama. Mau dia af'ala atau fa'ala atau fa'ala, kalau kalau yang namanya fi'il madhi, bentuk perubahannya selalu seperti ini di belakangnya. Kalau huma berarti jadi panjang di belakangnya. Kalau hum berarti juga jadi panjang, cuman panjangnya bukan pakai alif, tapi pakai waw dan harokatnya jadi dhamma, af'alu, fa'alu, fa'alu. Seperti itu. Atau kita kembalikan ke bentuk fi'il yang ininya nih, mujarotnya. Ini ada mujarot, ada mazid, tapi nggak semua mazid. Oh, bentuk akhirnya sama semua. Fa'ala, misalnya kita masuk ke yang huwa. Kalau huwa kan fa'ala, fa'ila, fa'ula, fa'lala, fa'ala, in fa'ala. Nggak ada perubahan kalau huwa. Tapi masuk ke huma, nah perubahannya sama semua tuh. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, fa'lala, fa'ala, in fa'ala. Nah, tambahannya atau perubahannya fathah apa? Alif semua. Panjang semua. Jadi mau itu fiil mujarrad atau fiil mazid, kalau dia udah berubah jadi dhamir, bentuk perubahannya selalu sama. Yang membedakan cuman bentuk wazannya aja atau rumusnya. Nah, ini lihat sampai akhir bentuknya sama semua. Di akhirnya ya, kalau fiil madhi kan yang berubah di akhir. Fa'alu, fa'ilu, fa'ulu, fa'lalu, fa'alu, in fa'alu. Belakangnya selalu waw dan alif. Kalau hiya, nah berarti pakai tak sukun semua. Fa'alat, fa'ilat, fa'ulat, fa'lalat, fa'alat, in fa'alat. Semuanya pakai tak. Kalau huma, nah taknya tinggal di fathahin dan panjang. Fa'alata, fa'ilata, fa'ulata, fa'lalata, fa'alata, in fa'alata. Kemudian kalau hunna, berarti, nah kalau hunna lihat nunnya pendek. Fa'alna, fa'ilna, fa'ulna, fa'lalna, fa'alna, in fa'alna. Pendek semua kan? Kalau hunna. Jadi hunna di belakangnya nun. Nahnu belakangnya juga nun. Yang membedakan kalau nahnu itu panjang. Kalau hunna itu baru yang pendeknya. Nah, kalau yang anta lihat ketambahannya tak belakang lagi kan yang di belakang lagi fa'alta, fa'ilta, fa'ulta. Nah, lihat fa'alta, fa'ilta, fa'ulta. Itu kan ain yang berubah itu bukan karena domirnya, tapi emang dari sanahnya atau dari rumusnya atau dari wazannya yang memang datang dalam bentuk fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Jadi yang fa'ala, yang ainnya fathah, kasro, atau dhamma itu nggak perlu diutak-atik. Yang perlu diutak-atik itu yang di belakangnya aja. Sesuai dengan domirnya. Nah, jelas?
Pak Ustadz, boleh nanya? Iya, silakan. Ini kan yang ada di layar kan fiil mujarod tambahan, ada tambahan hurufnya, ada yang 4 huruf, ada 3 huruf, ada berapa huruf ya? 3 huruf ya. Mujarod. Itu kan apa namanya harokatnya itu kan berubah-berubah Ustadz. Ada fa'ila, ada fa'ala, ada fa'ala. Itu misalkan kita tuh cara mengingatnya itu menghafal harokat antara tambahan 2 huruf, 3 huruf, apa itu bagaimana Ustadz kita cara mengingatnya, menghafalnya itu? Mencirikannya. Mm-mm. Selalu ada ciri kalau kita bicara tentang mazid. Mm-mm. Misalnya kayak tadi di ayat 14 surat An-Naba, wa anzalna. Mm-mm. Nah, di depannya ada hamzah. Berarti dia masuknya ke mazid. Udah bukan lagi masuk ke Mujarrad. mujarrad. Karena mujarrad nggak ada yang hamzah depannya. Iya. Dan susunan hurufnya anzalna. Anzalna, kalau kita lihat, nun itu adalah domir. Kalau kita hilangkan nih, berarti kan jadi anzala. Lamnya kita fathahin. Anzala. Nah, depannya ada alif, kemudian juga total hurufnya ada 4, nah udah berarti dia fi'il mazid. Jadi, yang namanya fi'il mazid, karena dia tambahan, selalu ada ciri tambahannya. Entah itu tambahannya karena alif, seperti ini misalnya af'ala, atau fa'ala, atau dengan tasydid. Itu yang 1 huruf. Atau yang kalau 2 huruf, berarti tambahannya yang tetap akan ikut. Entah itu alif dan nun, in fa'ala, entah itu ifta'ala, yang fa, entah itu yang mana tafa'ala, yang ada ta dan alifnya, dan seterusnya. Jadi selalu ada cirinya. Makanya hal yang selalu jadi poin penting dalam menguasai ilmu shorof itu adalah kita terbiasa menghitung huruf. Kita terbiasa menghitung huruf. Kenapa harus menghitung huruf? Karena supaya kita tahu ini total hurufnya ada berapa nih. Kalau 3, berarti dia fi'il mujarrad. Kalau 4 kan ada 2 kemungkinan. Bisa dia fi'il mujarrad 4 huruf, bisa dia fi'il mazid 1 huruf. Gimana cara kita ngebedainnya? Tinggal kita balikin ke wazannya. Kalau wazan yang 4 huruf, fa'lala. Kira-kira sama gak nih dengan yang ada di fa'lala? Contoh ya. Misalnya kayak ada di surat Al-Zalzalah. Jangan di Al-Zalzalah, di surat Abasa aja. Sebentar saya cari ayatnya. Bukan Abasa, maaf. At-Takwir. Di surat At-Takwir, surat At-Takwir itu surat setelah surat Abasa. Nah, sudah ketemu At-Takwir? Ya, Ustaz. Nah, lihat ayat ke-17. Ayat ke-17. Wal-laili idza as'as. Iya. Nah, sudah? Sudah. Iya. Nah, lihat gini. As'asa. Kita hitung hurufnya nih. Ain 1, sin 2, ain 3, sin 4. Berarti ada 4 huruf. Nah, yang masuk ke 4 huruf kan ada 2 kemungkinan ya. Bisa fi'il mujarrad 4 huruf atau fi'il mazid sulasi yang 1 huruf. Fi'il mazid sulasi 1 huruf tuh yang ini, af'ala, fa'ala, fa'ala. Mazid sulasi 1 huruf tuh berarti ketambahan 1 huruf. Kalau ketambahan 1 huruf berarti kan jadi 4 huruf ya. Iya. Kita lihat nih di fi'il mazid sulasi yang 1 huruf. Ada gak yang bentukannya kayak gini, as-asa? Harokatnya fathah dulu, kemudian sukun, fathah, dan fathah. Jadi susunannya fathah, sukun, fathah, fathah. Nah, kalau kita lihat di yang hurufnya 4 dan harokatnya fathah, sukun, fathah, fathah, itu ketemu di kata af'ala. Iya. Ya gak? Ketemu di kata af'ala.
Iya. Itu tahan dulu nih di af'ala. Kalau fa'ala dan fa'ala berarti nggak masuk ya. Karena Enggak. bentukannya beda, harokatnya Iya. juga beda. Af'ala. Nah, kita sekarang lihat ke yang fi'il mujarad 4 huruf. Ternyata fi'il mujarad 4 huruf juga sama. Fa'lala. Fathah, sukun, fathah, fathah. Nah, berarti di sini ada dua kemungkinan kan. Ada fa'lala atau ada af'ala. Nah, kemudian langkah berikutnya kita lihat. Di as-asa ini huruf depannya ternyata ain. Nah, yang kalau kita balikin lagi ke yang af'ala, af'ala ini walaupun dia hurufnya 4, walaupun harokatnya fathah, sukun, fathah, fathah, tapi depannya selalu hamzah. Kalau fa'lala ini depannya bisa bisa fa, bisa ain, bisa ha, bisa sod, bisa apapun selain hamzah. Berarti yang as-asa ini masuknya ke mujarad 4 huruf atau mazid sulasi 1 huruf? Mazid sulasi Mujarad. 1 huruf. Mujarad 4 Mujarad huruf. 4 huruf, bukan sulasi. Ya, mujarad 4 huruf. Mujarad 4 huruf. Iya, mujarad 4 huruf, bukan mazid Lala. sulasi. Pak Lala. Kenapa bukan mazid sulasi 1 huruf? Karena mazid sulasi depannya hamzah. Harus selalu hamzah. Nggak boleh selain hamzah. Sedangkan yang as-asa ada hamzahnya nggak? Enggak. Nggak ada. Nah, nggak ada. Berarti dia masuknya ke Mujarad 4 Itu huruf. mujarad. Mujarad 4 huruf. mujarad 4 huruf, bukan apa? Bukan mazid Bukan 4 mazid. huruf. Satu Bukan huruf. mazid 1 huruf. sulasi 1 huruf. Jelas? Jelas, Ustadz. Contoh Ustadz, lagi. Ya, Ustadz, jadi kita bisa ciriin kalau dia majid, itu huruf tambahannya harus ada ya Ustadz ya. selalu ada Misalnya, ya. misalnya af'ala, oh nih ketambahan nih hamzah gitu kan. Ya, gitu Ustadz ya. Terus misalnya Iya. fa'ala, oh ada ketambahan alif nih gitu ya. Kalau Iya. kalau yang tadi ayat 17 kan asa nggak ada alif, nggak ada tasydid, nggak ada hamzah, nggak ada apa lagi satu lagi ya. Iya, al-alif hamzah. Hamzah, iya hamzah alif sama tasydid berat nggak ada. Nih berarti bukan majid gitu ya. Jadi cirinya Ya, iya, tambahannya betul. itu ya, tambahannya huruf ya. Betul, seperti itu. Ya baik Ustaz. Kalau saya suka ketuker. Ya, nyeriinnya kayak gitu aja. Ya baik. Tadi Contoh apa? lagi ya. Ustaz, maaf. Tadi apa? Hamzah, tasdid, satu lagi. Ini dilihat aja di tabel yang ini. Oh iya. Tambahannya apa aja. Contoh lagi ya. Alif, tasydid. Ya. Di ayat 18 nih. Ayat berikutnya. Was-subhi idza tanaffasa. Nah, tanaffasa kita hitung dulu hurufnya. Tanaffasa, ta huruf pertama, nun huruf kedua, fa karena fa itu tasydid berarti kan ada 2 huruf. Berarti udah 4 huruf. Kemudian sin Jadi 5. 5 huruf. Jadi 5. Nah, kalau udah 5, udah nggak mungkin masuk ke mujarad. Karena mujarad itu cuma 3 atau 4. Berarti dia akan masuk ke fi'il mazid. Mazid. Nah, tinggal kita lihat. Kalau ada 2 huruf, nah kemungkinannya kan ada ketambahan 2 huruf nih. Tanaffasa. Nah, kita lihat nih di fi'il mazid sulasi yang 2 huruf. Ada gak yang bentukannya depannya ta, kemudian huruf sebelum terakhirnya tasydid. Ternyata kita nemu di sini nih, tafa'ala. Nah, yang ini, tafa'ala. Tafa'ala. Nah, sama kan? Nah, sama. Berarti dia masuknya fi'il mazid sulasi 2 huruf. Contoh lain misalnya, di ayat kedua. Masih di surat yang sama, ayat kedua. Wa idzan nujumun kadarot. Kadarot. Nah, ada tak di belakang, sukun. Nah, berarti dia pakai dhamir apa? Iya. Iya. Nah, pakai hiya. Nah, kita ganti dhamirnya jadi huwa dulu. Berarti taknya kan kita hilangkan. Jadi apa? In kadaro. In kadar. Nah, in kadaro kita hitung nih hurufnya. I huruf pertama, nun huruf kedua, kaf ketiga, da kelima,
keempat, ro kelima. In kadaro. Nah, kita lihat nih di wazannya, di rumusnya. Mana nih rumus yang depannya alif dan nun? Ternyata kita nemu di sini in fa'ala. Nah, seperti itu. Jadi untuk fi'il mazid itu selalu ada tandanya. Makanya penting untuk kita melatih dulu di awal-awal itu, dasarnya itu melatih menghitung huruf. Melatih menghitung huruf dan melihat ini domirnya apa ya. Kayak tadi nih, in kadarot. Belakangnya tak sukun, oh berarti hiya. Kalau kita rubah jadi huwa, otaknya tinggal kita hilangkan, berarti jadi in kadaro. Terus kita hitung hurufnya ada berapa. Nah, misalnya jumlah hurufnya udah ketahuan, nah tinggal kita lihat di bentuk fiil atau wazan-wazannya. Mana nih yang depannya alif dan nun. Nah, nanti akan ketemu in fa'ala. Contoh lagi misalnya di ayat 14. Masih di surat yang sama. Ya. Alimat nafsum ma ahdarat. Nah, ahdarat. Ahdarat tak sukun di belakang berarti fiil madhi. Ya. Nah, ini domirnya apa? Domir hiya. Nah, domir hiya. Kalau kita balikin ke domir huwa, jadinya? Doro. Nah, ada ahdoro. Nah, kita hitung nih hurufnya. Ahdoro itu ternyata hamzah. Hamzah itu 1, ha 2, do 3, ro 4. Ahdoro. Nah, kalau 4 huruf, berarti kan kemungkinannya bisa fiil mujarad 4 huruf atau fiil mazid sulasi yang 1 huruf. Kita lihat dulu nih ke fiil mujarad 4 huruf. Fa'lala. Oh, kalau kita bandingkan harokatnya fathah, sukun, fathah, fathah hampir sama nih dengan yang fiil mujarad 4 huruf. Kemudian kita cek lagi di fiil mazid sulasi yang 1 huruf. Ternyata ketemu di af'ala. Harokatnya sama semua nih, fathah, sukun, fathah, fathah. Tapi karena di ahdarat ini depannya hamzah, berarti dia masuknya bukan ke fiil mujarad 4 huruf. Tapi kemana? Ke fiil mazid sulasi yang 1 huruf. Nah, ini kan cara ngebedain yang fathah, sukun, fathah, fathah. Antara ayat 14 dan ayat 17. Ahdara dan as'asa. Jumlah hurufnya sama, bentuk harokatnya juga sama. Tapi karena yang ayat 14 depannya ada hamzah, maka dia masuknya ke fiil mazid sulasi 1 huruf. Dan yang 17, karena dia depannya nggak ada hamzah, berarti dia masuknya ke fiil mujarad rubai, yang 4 huruf. Seperti itu. Berarti kalau ketemu yang bentuk seperti ini nih, yang 4 huruf rubai atau mujarad rubai atau yang ketambahan 1 huruf, kita ngelihat awalnya yang tambahannya dulu aja Ustadz ya? Iya. Kalau Seperti misalnya tidak ada tambahan, ini dipastikan dia rubai, Mujarad. fi'il mujarad rubai gitu ya? Iya. Oh, ya. Jadi yang ayat 14 ahdarat ini masuknya ke majid tambahan 1 huruf, Ustadz. Betul. Kenapa Mazid. tuh? Karena ada ahdarat. tambahannya itu. Ya, kita Nah, lihat karena depannya tambahannya ada dulu hamzah. ya. Hamzah. Iya. Berarti cirinya hamzah, Ustadz ya? Ya Hamzah. tinggal dilihat aja cirinya. Kan nggak cuma ada yang hamzah. Iya. Ini mazid tambahan 1 huruf ahdarat itu ya. Iya. Mazid sulasi. Mazid sulasi Iya, mazid tambahan 1 huruf. sulasi. Masih Jelas yang belum ini? itu Ustadz ya. Harus harus benar-benar hafal ininya, tambahan-tambahannya terus. Iya, kalau Untuk pertama sih sebenarnya nggak mesti harus hafal. Cuman kita harus mulai terbiasa aja menghitung hurufnya. Kalau kita terbiasa menghitung huruf, nah kita baru cocokin ke rumus-rumusnya. Nah nanti lama-kelamaan itu jadi terbiasa sendiri, akhirnya secara nggak langsung kita hafal gitu. Tapi kalau misalnya di awal kita udah ngafal,
tapi jarang praktik, jarang hitung huruf. Nah, itu ketika praktik pun akan tetap kesulitan. Iya. Pak, bisa lupa. Terus banyak Kalau Iya, latihan selalu praktek lupa Ustaz ya. jadinya. kalau lagi Iya, karena dijelasin gini ngerti ya, tapi begitu Iya, kalau lagi ini hilang dijelasin apa lagi. tuh? bukan hilang lagi, kitanya aja yang masih belum terbiasa. Iya Belum kayak belum mungkin. Iya, belum mungkin. Makanya kita banyakin dulu Harus latihan, mengulang-ulang latihan, Ustaz ya. latihan. Harus mengulang-mengulang latihan-latihan itu baru iya mungkin gitu. latihan sama rekaman Iya, itu. betul. Supaya kita jadi Rekamannya benar-benar diulang-ulang. paham. Karena kan dengan mengulang kita jadi tahu nih. Apalagi kayak yang di ayat pertama surat An-Naba. Ini Anitanya kok ada 2 ya? Nah, Iya. ternyata setelah dijelaskan yang Anitanya cuma ada 1. Jadi kan di situ nambah lagi ke kita kalau Anita itu selalu 1 dan hurufnya bisa ya aja atau tak aja atau nun aja atau a aja. Iya, iya, iya. Nah, ini yang fi'il madhi. Nah, yang fi'il mudhari, yang kayak kalau misalnya nanti kita kan akan praktek lagi nih nerusin yang An-Naba. Mm-mm. Jadi untuk membedakan fi'il madhi dan fi'il mudhari, tadi kan alhamdulillah sudah mulai paham semua ya, bedakan dari anitanya. Apakah depannya ada anita atau enggak? Kalau ada anita berarti fi'il mudhari. Kalau enggak ada anita berarti fi'il madhi. Nah, kalau misalnya kejadian lagi kayak ayat pertama, kok anitanya ada 2, nah itu berarti yang jadi anitanya cuman huruf pertamanya aja. Kayak yatasa alun berarti yang jadi anitanya cuman ya-nya aja. Taknya udah bukan jadi anita. Seperti itu. Nah, kita lanjut ininya ya, apa tugasnya. Kan tadi sampai ayat 10, nah kita lanjutin sampai ayat 30. Masih sama mencari, membedakan An-Naba Ustaz mana ya. yang fi'il madhi, ya sama An-Naba, masih An-Naba, mana yang fi'il madhi dan yang fi'il mudhari. Berarti dari 11. Iya, dari ayat 11 Dari 11 Ustaz sampai 30. sampai 30. Pak Ustadz itu yang di layar halaman berapa Pak Ustadz? Kalau di layar ini saya tulisin dalam satu halaman gini. Kalau Ibu mau lihat langsung di buku dari halaman 70. Itu udah ada bentuk perubahan fi'il madhi dan fi'il mudhari sesuai dengan wazannya, baik yang mujarrad atau yang mazid. Dari halaman 70 sampai 113-an. Antara 70 atau 77 ya, saya agak lupa nih. Pokoknya antara itu dimulainya dari halaman 70 atau halaman 77, berakhirnya di halaman 113. Nah, itu semua ngebahas keseluruhan yang ada di layar ini. Bentuk perubahannya juga ada. Oh, 71. 71 ya? Iya. Iya, Iya, 71 dari fi'il 71 berarti. mazid. Iya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi tugas ayat 11 sampai ayat 30 ya. Lanjut. Iya, ayat 11 sampai ayat 30 melanjutkan mencari mana fi'il madhi dan fi'il mudhari. Plus kalau lebih enaknya lagi, kalau Ibu pengen lebih paham sambil dilihat nih, ini fi'il madhinya apakah dia mujarrad atau mazid. Oh iya. Jadi supaya semakin terbiasa dengan perbedaan yang mujarrad dan mazid. Ustadz, maaf Ustadz mau nanya. Iya, Ibu Sri. Ya, misalnya yang ayat 11 itu ada 3 ya yang kita kerjain. Misalnya ja'alna, ya, naharo, dan ma'asa. Ma'asa. Oh, yang dicari fi'il aja, Bu. Enggak, Aja isimnya enggak. Ya, ya. Cuma 1, jadinya ja'alna aja ya Ustaz ya. Iya, ja'alna aja. Ja'alna, ya.
Ya, Ustadz, syukran itu Ustaz. bentuk fi'il madi disebutin juga nggak fi'il mudorenya? Iya. Kalau mau sekalian latihan juga nggak apa-apa. Fi'il mudorenya ya. Madi Iya. mudore. Fi'il amr enggak? Amr Iya, jangan. kalau sekarang sesuai dengan yang udah dipelajari dulu aja. Tapi kalau misalnya pengen lebih ya nggak apa-apa. Oh, iya. Tapi kalau yang baru belajar, ya, yang Belum utamanya Ustadz ya? kita Fi'il sebutin madhi. dulu fi'il mujarrad, fi'il mazidnya, kemudian madhi atau mudhari'nya. Misalnya Mudore. ja'alna. Ja'alna ini masuknya mujarrad atau mazid. Kemudian jenisnya dia apakah dia fi'il madhi atau fi'il mudhari. Kalau ternyata fi'il madhi atau fi'il mudhari, nah lihat juga domirnya apa ya. Nah, jadinya kita dapat Jadi apa? Dapat madi, faidahnya lebih banyak. Kita jadi lebih tahu, oh ini ternyata mujarrad, oh ini ternyata mazid. Oh ini tuh ternyata mujarradnya madhi atau mudhari dan domirnya apa gitu. Jadi semakin oh iya. terlatih. Jadi PR-nya fi'il madi dan domirnya fi'il mudore dan fa'ilnya juga ya. Pak, Iya, fa'ilnya betul. pasti Majid, sama lah ya. majid dan mujarod. Iya. Iya. Tambahannya jadi majid dan mujarod. Ada tambahan. Pokoknya ini kan Ustadz ngelihat dari halaman 11 dan 30 kita ngelihat fi'ilnya kan. Iya. Fi'il mujarad Ini ya. atau mazi, masuknya madi atau mudori, Ya, sama kemudian domir. domirnya. Ya. Domirnya apa? Iya. Ustadz, boleh yang ayat 11, Ustadz, di itu buat apa? Contohnya satu. Oke, contohnya Ya. ja'alna ini fi'il mujarrad 3 huruf. Dia fi'il madhi, domirnya nahnu. Mujarod 3 huruf, fi'il madi nahnu ya. Ya, Berarti seperti itu. lima ya masih asli Ustadz ya, masih mujarod asli ya. Masih asri. Atau kalau misalnya yang lain, yang fi'il mazid, ayat 28. 28. Tunggu bentar. Kazzabu. Kazzabu. Tambahan Nah, Kazzabu. kazzabu fi'il mazid sulasi 1 huruf, madhi, domirnya apa? Hum. Hum. Iya. Ulang Ustadz. Madi, sulasi, Mazid. mazid, Mazid sulasi 1 huruf. Mazid sulasi 1 huruf. Fi'il madhi. Domir hum. Cirinya nggak, ciri yang tambahannya misalnya kan Iya, boleh. kazzaba. Cirinya ketambahan tasdid gitu. Nah, itu jauh lebih lengkap lagi. Jadi kita makin terlatih lagi untuk melihat, oh ini fi'il mazidnya misalnya sulasinya 1 huruf karena ketambahan tasydid masuknya ke fa'ala. Yang 29 juga ada tuh Ustadz. Ahsayna. Nah, ya, sama. Ya. Itu ketambahan 1 huruf. Ahsayna. Nah ini kalau yang ayat 30 ini. Nazidakum. Nah, yang pokoknya madi fi'il, madi isim nggak masuk. Jadi untuk fi'il aja ya. Kalau Ya. Madi mudore. Iya, madi mudore aja. Ini beberapa Ustadz yang itu ketika masuk berikutnya jauh lebih paham tentang pondasi-pondasi ini. ya. Ya, ada lagi mungkin satu lagi yang ingin tanyakan. Saya Ustadz, yang surat apa yang ayat 30 itu, kalau nazidakum itu masuk, kan ada Z-nya. Z-nya kan berarti itu ada 2 huruf ya. Kalau Z, pokoknya kalau matobi'i gitu berarti dianggapnya 2 huruf ya Ustadz. Mad tobi'inya tetap dihitung, Bu. Iya berarti 2 huruf kan? Berarti dianggapnya 3 dong. 3 dong.
Kan zai 1, ya 2, dal 3. Ya, zai 1. Ayat berapa, Bu? 30. 30. 30. Oh, nah. Oh, nanya Itu maksudnya ya, nah. kayak kalau Si. nazidakum berarti kan awalnya ada na ya Ustadz ya. Nah, itu berarti kalau ada na apa? Jadi fi'il mudhari. Anita. Betul. Ya. Nah-nya berarti ada 2 itu ya. Tasdid kan itu nana, nun. Nah, itu kalau nun tasdid itu bukan berarti nunnya 2 ya. Enggak. Itu Ya itu nah, yang tadi. terjadi hukum idgham. Oh, Oh, iya. karena dari non mati. Falan, sebelum. ya Iya. dari ada depannya ya, falan. Iya, betul. Nun idgham itu. Jadi ini masuknya ke fi'il mudhari ya. Nazidak. Nah, Iya. Ustadz, kan ini kan fi'il Berarti mudhari ya domirnya. Ustadz ya. Mm-mm. Ini kan fi'il mudhari nih, nazida itu kan fi'il mudhari. Terus kita kan harus ngerubah ke bentuk madi nih. Nah, jadi sedangkan kan kalau fi'il madi itu kan AAA gitu kan Ustadz ya. Jadi zayada gitu ya. Nazada. Iya, Madinya gitu. zayada. Iya. Ya, kum Iya, domirnya, kum domir. Iya, baik. Ya, untuk sekarang zayada aja dulu nggak apa-apa ditulis seperti itu. Baik. Nanti insya Allah di babnya kita akan pelajari bentukan yang seperti ini. Oh, itu dari kata Apa kita boleh zayada. ngeliat kamus juga nggak apa-apa Ustadz kan ya? Ini kan Nggak apa-apa, Ibu. mudorenya Silakan. ini. Terus mau lihat Tapi kalau di kamus madinya. Jayada nggak ada Ustadz Jaya. Kalau di kamus carinya Soalnya dari ilatnya ini ada huruf itunya, ada huruf tergantung kamusnya. Ada yang menunjukkan pakai alif segini, za ada setelah zai baru alif, Iya. atau juga zayada. Nah, makanya tadi saya sampaikan, ini insya Allah kita akan pelajari di materi yang lain. Ya, jadi untuk sementara ini kita pakai zayada dulu aja. Ya, nggak apa-apa, pakai itu dulu. Ya. Karena kalau ngebahas yang ke situ lagi panjang lagi Ustaz. Iya, panjang lagi. Kita fokus dulu yang di sini. Iya. Tambah pusing. Soalnya ketemu huruf ilat. Tambah susah ya, wow segala ya itu suka berubah-berubah. Iya, dia huruf-huruf yang huruf namanya? Huruf penyakit ya disebutnya Ustaz ya. Iya, huruf penyakit. Huruf penyakit. Bukan kita doang yang punya penyakit. Huruf juga ada kalau nggak ada lagi, kita akhiri dulu ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khair.